Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alis siyama junnatan lil mu'minin wa ja'alahu farhatain lis-sha'imin. Farhatun 'inda al-ibtali wa farhatun 'inda liqa'i rabbil alamin. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin, amma ba'd. Sidang tarawih yang dimuliakan Allah, bersyukur dan memuji Allah dengan rahmat nikmatnya pada malam ini kita bisa berqiyam, siangnya kita bersiam, bahkan bertilawatil Quran. Semua amal-amal ini semoga menjadi mardiyah, diridhoi, makbul, diterima. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan doa-doa kita, khususnya ini doa di keadaan berdiri sholat, seperti hanya doa tadi, menjadi doa benar-benar diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah dijanjikan oleh Rasulullah, Ramadan ini adalah syahrun barakah, yakshakumullahu fih, wa yunzilur rahmah, wa yakhuttul khotaya, wa yastajibu fihi du'a. Allah mendatangi kamu semua di Ramadan ini. Lalu Allah menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa, mengijabah doa-doa ini, Masya Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa di bulan Ramadan ini, baik itu siang maupun malam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan dari di antara hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan rawahu Muslim, dari hadis Muslim. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekatnya hamba manusia dari Tuhannya, yaitu dia dalam keadaan sujud. Wa huwa sajid. Kata Rasulullah, fa aktsirud du'a. Pada waktu sujud ini perbanyak doa. Faqumina ayyustajab lak. Dan berkeyakinanlah bahwa Allah mengijabah doamu. Begitu kata Rasulullah. Hadis sahih Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak disangkal, bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama sampai hari ini, bahwa sujud itu adalah bagian daripada rukun di dalam sholat. Bahkan kalau kita perhatikan di Quran, kadang Allah tidak memerintahkan sholat, tapi memerintahkan sujud. Fasjudu lahu, wasjudu. Wah, banyak ayat-ayat yang kita diperintah sujud. Itu sesungguhnya ya sholat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu seakan-akan di sini wakilnya mengabdi ibadah nyembah Allah ketika sholat itu di sujud itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, hamba yang paling dekat dengan Tuhannya di saat dia sujud itu. Rasulullah titipkan banyak berdoa di situ. Ini hadis umum. Ketika sholat kapan? Kapan saja. Lebih-lebih memang di bulan Ramadan ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sujud merupakan rukun, maka sesogianya lah harus diperhatikan dalam sujud itu. Kalau rukun itu tidak dipenuhi, maka sholatnya dicoret. Itu sebabnya para ulama memberikan satu ketentuan ketika sujud itu namanya tumaknina. Bahkan 2 kali sujud ada 2 kali tumaknina. Itu memberikan warning, jangan sampai ketika sujud itu tidak tumaknina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aswa'un nas alladzi sariqatan yasriqu min salati. Seburuk-buruk manusia adalah pencuri salat. Ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, kaifa yasriqu minas shalah ya Rasulullah? Bagaimana orang bisa mencuri salat ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, alladzi la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Alhamdulillah kita tarawih di tempat ini, kita perhatikan rukuk sujudnya, alhamdulillah. Sepertinya sempurna, sepertinya. Mudah-mudahan jadi sempurna betul.
Mudah-mudahan diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi kita bersabar dan juga kita lama ya sholat ini tadi. Dibanding sholat-sholat yang lain, itu sudah selesai mulai tadi. Kalau kita jalan-jalan, Masya Allah, itu 7:30 sudah selesai semua. Ini sampai 8:30. Sak ceramane mbok pirang menit engkas iki kan. Hadirin para jamaah, ini kadang-kadang 7:30 itu kadang sak ceramane sono ngono, selesai masyaallah. Mbok iki 8 ya ono memang. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Katanya dalam ungkapan bahasa Arab, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung payahnya. Dalam ungkapan yang ajru biqadri nasab. Tergantung jerih, payah, susah, letihnya, itu Allah akan berapa memberi pahala. Kalau singkat, cepat, ya pahalanya mungkin cilik. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sekali lagi para jemaah, sujud inilah sepertinya wakil dari sholat. Ya Allah. Maka inilah yang nanti akan kita lihat saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu karenanya Rasulullah SAW suruh memperhatikan ketika sujud sab'atul a'dha. 7 anggota sujudnya, kening, 2 tangan, 2 lutut, 5 ditambah 2 kaki, 7. Ini saksi semua nanti. Ketika di alam kubur ini kelihatan itu nanti. Ini orang yang benar-benar sholat ahli sujud. Semua itu jadi saksi bersinar. Man hafadat alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang pandai menjaganya itu jadi cahaya, jadi saksi, bahkan jadi penyelamat baginya. Mulai nggone kuburan itu, alam kubur itu, sampai nanti di mahsyar, sampai nanti ke surga. Ya Allah, ini saksinya kita. Maka jangan dikurangi kalau bisa sab'atul a'dha, 7 anggota sujud itu, termasuk kakinya 2 begini. Ini para jamaah, saya sedikit mengulas tentang hadis Rasulullah SAW, dekatnya hamba manusia kepada Allah, wa huwa sajid, di saat dia sujud. Rasulullah pesan, fa'aksiru doa, sing akeh ndonga. Masya Allah. Lalu apa doa-doa yang dibaca ketika sujud itu? Hadirin, dalam fikih Wahbah Juhaili yang 10 jilid besar itu menjelentrehkan kepada kita. Jumhur ulama mayoritas, doa di dalam sujud itu hukumnya sunnah. Itu termasuk sunnah-sunnah di dalam sholat. Kalau bicara sunnah sholat fi dakhiliha, sunnah-sunnah sholat yang ada di dalamnya, salah satunya adalah ad-du'a'u fis sujud. Dongo waktu sujud. Itu adalah sunnah dalam sholat. Mayoritas ulama pendapatnya seperti itu, kecuali Hanafi. Hanafi dalam sujud dan rukuk itu cuma tasbih. Bagaimana doa? Tidak perlulah. Tasbih wae. Dan kemudian tasbih itu beragam bentuk, sigot, macam bacaannya. Minimal Hanafi memakai subhana rabbiyal a'la. Itu berdasar hadis dari Hudzaifah, Rasulullah mengajarkan doa subhana rabbiyal tasbih, subhana rabbiyal a'la. Itu dibaca 3 kali oleh Hanafi. Kemudian pendapat yang lain, ini tasbihnya itu ya, ada yang mengatakan ditambah wa bihamdi, itu Syafi'i Hambali. Wa bihamdi. Pendapat yang lain, ada 2 bacaan itu yang sama di dalam rukuk dan sujud. Satu adalah subuhun qudusur rabbul malaikati warruh. Ini rukuk boleh baca itu, sujud boleh baca itu. Lalu kemudian yang sama juga boleh di rukuk dan boleh di sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika turunnya surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah merubah bacaannya waktu rukuk dan sujud, dibaca untuk memenuhi ayat ini. Beberapa hari setelah itu Rasulullah meninggal. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Lalu bahkan itu boleh menambahkannya dengan panjang kalau sholat sendiri. Atau jamaah yang memang jamaah itu sudah tahan banting. Ma'muminan maksurin. Seperti sholat malam nanti. Banyak-banyaklah yang panjang itu bertasbih di dalam rukuk dan sujud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk doanya yang dipesan oleh Rasulullah. Ketika manusia itu paling dekat dengan Tuhannya sujud. Rasulullah pesan sing akeh ndonga. Doanya apa? Tadi mayoritas ulama itu menganjurkan bahwa doa di sujud itu sunnah. Kecuali tadi Hanafi. Hadirin para jamaah, menurut pendapat Malik, madhab Maliki Imam Malik, bahwa di dalam sujud berdoa itu yata'allaku bi umuri din awid dunya, bisa berhubungan urusannya dengan urusan agama, urusan dunia sampai urusan akhirat. Bahkan pula boleh berhubungan urusan itu lahu au li ghairihi. Dia berdoa untuk urusannya orang yang sholat itu sendiri, atau untuk urusan orang lainnya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin tetangganya, mungkin bangsa ini, mungkin pemimpin ini. Itu boleh. Itu menurut madhab Maliki. Bahkan khususan wa umuman, secara khusus di dalam sujud berdoa itu, atau secara umum bila haddin, tanpa batas, doa apa saja. Itu madhab Maliki. Lalu Hambali mengatakan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam sujud itu adalah doa bil ma'thur, yang ada riwayat dasar ketentuannya dari Rasulullah. Seperti itu pula madhab Syafi'i, yata'akaduhu fiha, menguatkan untuk banyak berdoa di dalamnya, supaya ini kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang dicari-cari, utamanya di Ramadan ini. Hal min sa'ilin fa'utihi su'latahu. Ada orang yang minta, tak beri, lebih-lebih dalam sujud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dari Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad bin Jabal dipesan oleh Rasulullah, "Hai Mu'ad bin Jabal, kalau kamu sedang turunkan itu dahimu ke tempat sujud, maka ucapkanlah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Inilah doa yang boleh dipakai dari 3 tempat. Ketika sujud, ketika tahiyat, sebelum assalamualaikum, boleh pakai ini. Ketika sudah assalamualaikum, sebelum subhanallah, boleh pakai ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar kita selalu ditolong untuk selalu dzikir kepada Allah, selalu bersyukur atas nikmatnya, selalu untuk bisa mengaktualisasikan ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, itu boleh sujud baca itu. Boleh sebelum assalamualaikum, atau boleh sesudah assalamualaikum sebelum subhanallah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, dari sahabat Ali, beliau menuturkan, ahabbul kalami ilallah, ungkapan kalam yang paling dicintai oleh Allah, dibaca hamba Allah ketika sujud, Rabbi inni dolamtu nafsi fakfirli. Singkat. Itu versi Ali, diajari oleh Rasulullah SAW. Inilah doanya Nabi Musa ketika memukul orang sampai mati. Lalu Nabi Musa, waduh, jangan tak gaya percobaan cok kebacut rupanya mau mati, diantem mati. Dia menyesal, Rabbi inni dolamtu nafsi fakfirli. Tuhan, ya Allah, saya telah berbuat kedoliman pada diriku, Tuhan. Fakfirli, ampun. Ini oleh Rasulullah diajarkan kepada Ali, oleh Ali sampai mengatakan, ahabbul kalami ilallah, kalam yang paling disenangi Allah ketika orang itu sujud, baca ini, Pak. Ya Allah, singkat. Rabbi inni dolamtu nafsi fakfir. Coba baca itu, enggak panjang ini. Pilihan-pilihan doa yang maksur di dalam doa bersujud. Kemudian sahabat Abu Hurairah meriwayatkan ketika Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma gfirli dzambi kullahu, dikkahu, wa jillahu, wa awalahu, wa akhirahu, wa alaniyatahu, wa sirrahu.
Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, semuanya. Yang kecil maupun besar. Yang dulu-dulu maupun yang baru-baru ya Allah. Yang sembunyi-sembunyi tidak ada orang tahu maupun yang terang-terangan ya Allah. Ini sahabat Abu Hurairah menerima riwayat dari Rasulullah. Apa yang dibaca ketika orang sujud? Allah. Kemudian Aisyah, istri beliau Rasulullah SAW. Ketika Nabi menghilang dari beliau ketika dalam keadaan malam. Faqadtu Rasulullah SAW. Aku ditinggal, kehilangan Rasulullah SAW. Anfirosi dari tempat tidurku. Maka kemudian Aisyah mencari-cari. Ternyata Rasulullah berada di masjid. Ketika Rasulullah berada di masjid itu sujud. Dia pegang kakinya, di sini. Tak kira nang giras. Tiba-tiba masjid ini Rasulullah menghilang. Oh ya Allah. Ini Aisyah mencari. Enak-enak tidur bersama? Loh, tidak ada. Nang jigin Nabi. Dulu tidak ada listrik. Peteng. Cari-cari, pegang. Ternyata sampai ke masjid dia mencari. Itu Rasulullah dengan pegang kakinya ternyata dalam keadaan sujud. Dia dengar apa yang dikatakan ketika itu. A'udzu biridhaka min sukhtik wa bimu'afatika min uqubatik. A'udzu bika minka la uhti thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis Muslim. Para jamaah, ini salah satu juga di antara doa ketika orang sujud. Bahkan ini dalam HPT, itu Majelis Tarjih Muhammadiyah mengumpulkannya dalil ini. Dari di antaranya, ini dibuat untuk doa witir. Kalau sujud terakhir. Karena ketika itu ternyata Rasulullah ada di masjid dalam keadaan witir. Ketemu dalam keadaan sujud mengatakan ini. Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dalam kondisi Ramadan mesti ono witire. Kalau tidak Ramadan kadang sholat, kadang enggak. Ramadan ini tarawih mesti ono witire. Jangan lupa. Saya ingatkan imam beri kesempatan sedikit saja waktu. Kalau misalnya tidak ada, boleh makmum baca. Sambil asal jangan sampai salamnya imam. Sampai kita bisa mencapai salamnya imam. Hadirin yang dimuliakan Allah. A'udzu biridhaka min sukhtik. Aku bermohon perlindungan dari keridhaanmu. Perlindungan keridhaanmu ya Allah dari kemurkaanmu. Terus itu ini isinya Masya Allah luar biasa. A'udzu biridhaka min sukhtik wa bimu'afatika min uqubatik. Saya berlindung dari keselamatanmu ya Allah dari hukuman siksamu ya Allah. A'udzu bika minka. Saya berlindung denganmu darimu ya Allah. La uhti thana'an 'alaika. Kami ya Allah tidak akan bisa menghitung sanjunganku kepadamu. Kama asnaita 'ala nafsik. Sebagaimana engkau menyanjung pada dirimu sendiri ya Allah. Ini ketengahkan, kemukakan di saat witir. Masya Allah. Dalam sujud terakhir witir. Itu HPT Tarjana Muhammadiyah menganjurkannya. Masya Allah. Ternyata itu ada di sholat. Benar, Aisyah itu ada di sholat terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ini perlu disampaikan? Apa yang harus kita andalkan di hadapan Allah? Harga kita itu apa? Harga kita itu adalah sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang nanti membekas sampai dijadikan tanda kalau kita sebagai umat Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum. Seterusnya ayat ruk'an kunugan masa sujadan simahum min athari sujud. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan secercah sekelumit uraian di mimbar singkat ini memacu dan membuat diri ini senantiasa lebih dekat lagi kepada Allah dengan melalui sujud kita. Jangan dilupakan pesan Rasulullah, banyaklah berdoa. Fa'athirud du'a fi. Semoga doa kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min dzikrid dunya wa dzikri yaumil qiyamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Nas'aluka taubatan nasuha qablal maut. Nas'aluka husnal khotimah. Terakhir ini doa. Itu dipesankan oleh Abdul Aziz bin Baz. Ketika dia pesan, ini boleh dibaca dalam sujud. Masya Allah. Satu, minta ketetapan hati yang saya baca tadi. Supaya tetap dengan agama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, minta kesempatan tobat sebelum mati dengan tobat nasuha. Nas'aluka taubatan nasuha qablal maut. Yang ketiga, minta mengakhiri hidup ini agar supaya akhir dengan khotimah, husnul khotimah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya cari-cari, itu tidak ada hadis. Tapi bin Baz menganjurkan. Berarti bin Baz mengambil pendapatnya madhab Maliki. Bahwa di dalam sujud itu bila hadin, tanpa batas. Karena umumnya sabda Rasulullah, fa'aksiru du'a fi. Ya, banyak doa di situ. Enggak dibatasi. Sehingga boleh urusan ini. Terutama ambil 3 ini kata Abdul Aziz bin Baz. Para jamaah, sekali lagi semoga doa kita makbul sejauh. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.